Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kami bisa menampilkan presentasi pada saat ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 5 dalam perkuliahan Sistem Informasi ditugaskan untuk melakukan presentasi yang mana di sini kami akan membawakan pembahasan materi tentang kedudukan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum saya akan memperkenalkan diri dan teman kelompok yang telah dipilih dalam presentasi ini, perkenalkan, nama saya Yelda, NPM 20100099, dan adapun teman kerja saya yaitu Nur Saadah, Winta Septa Rahni, Wulandari, Melan Sesmita, dan Syahrina Putri Leri. Tanpa mengulur waktu, saya akan menjelaskan pembahasan pertama pada kesempatan ini, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. SIM dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengadilan. Secara teori, tidak harus digunakan di dalam SIM, tetapi kenyataannya tidaklah mungkin. SIM yang kompleks dapat berfungsi tanpa melibatkan komputer. Selanjutnya bahwa SIM selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang berdasarkan pada komputer. SIM juga merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi. SIM tergantung dari besar kecilnya organisasi yang dapat terdiri dari sistem-sistem informasi sebagai berikut. 1. Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi dari transaksi keuangan. 2. Sistem informasi pemasaran menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. 3. Sistem informasi manajemen penyediaan. 4. Sistem informasi personalia. 5. Sistem informasi distribusi. Dan 6. Sistem informasi pembelian. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Wulandari. Kepada Wulandari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wulandari, NPM 2010100101. Semua sistem-sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah atau lower level manajemen, manajemen tingkat menengah atau middle level manajemen, dan manajemen tingkat atas atau top level manajemen. Top level manajemen dengan eksekutif manajemen dapat terdiri dari direktur utama atau presiden, direktur atau vice presiden, dan eksekutif lainnya, fungsi-fungsi pemasaran, pembelian, teknis, produksi, keuangan, dan akuntansi. Sedangkan middle level manajemen dapat terdiri manajer-manajer divisi dan manajer-manajer cabang. Lower level manajemen disebut dengan operating management, dapat meliputi mandor dan pengawas. Top level manajemen disebut juga dengan strategic level, middle level manajemen dengan tactical level, dan lower level manajemen dengan tactical level. Tujuan utama SIM: 1. Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. 2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya.
Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, mengevaluasi kinerja atau informasi akuntansi dibutuhkan dalam dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Proses manajemen memiliki beberapa tahapan yang dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Perencanaan proses yang pertama merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Yang kedua, pengendalian. Tahap yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Tahapan yang terakhir akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai pilihan alternatif. Fungsi dari mana manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Organisasi sistem informasi. Sistem informasi di dalam suatu organisasi berada dalam suatu departemen tersendiri. Departemen Sistem Informasi atau Departemen Pengolahan Data Elektronik. Departemen ini dapat dipimpin oleh orang manajer sistem informasi atau oleh controller. Baiklah, saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi sistem informasi akuntansi, yang mana fungsinya yaitu yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi info informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Subsistem sistem informasi akuntansi. Subsistemnya memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem, yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar atau pelaporan keuangan, dan sistem pelaporan manajemen. Berbagai transaksi non-keuangan yang tidak bisa diproses oleh sistem informasi akuntansi bisa diproses oleh sistem informasi manajemen. Adapun perbedaan keduanya yaitu, yang pertama, sistem informasi akuntansi mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Sedangkan sistem informasi manajemen yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisa, dan mengkomunikasikan semua tipe informasi. Dua komponen sistem informasi akuntansi, yaitu spesialis informasi dan akuntan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilan Sasmita dengan NPM 20.100.102. Saya akan menjelaskan beberapa materi selanjutnya, yaitu tentang informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu informasi akuntansi keuangan berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak ekstern. 2. Informasi akuntansi manajemen berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Alur SIA. Alur sistem informasi akuntansi digolongkan menjadi dua bagian, yaitu alur atau daur operasional berawal dari terjadinya transaksi ekonomis sampai terekamnya transaksi tersebut dalam bentuk dokumen. Ada 4 subsistem umum dalam daur operasional antara lain: A. Subsistem pendapatan atau revenue cycle, mencakup penjualan barang atau jasa perusahaan. B. Subsistem pengeluaran atau expenditure cycle, mencakup kegiatan pembelian dan biaya faktur input lainnya. C. Subsistem produksi atau production cycle,
mencakup kegiatan manufaktur dalam proses produksi. D. Subsistem keuangan atau financial cycle mencakup kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang yang mengakibatkan daur pendapatan, pengeluaran, dan produksi. B. Alur atau daur penyusunan laporan yaitu kegiatan mengubah dokumen hasil rekaman transaksi menjadi laporan dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun laporan manajemen untuk internal perusahaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Winta Septiarahni dengan NPM 20-100-100 akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebuah sistem informasi akuntansi menambahkan nilai dengan cara yang pertama, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada Fluken secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisien. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Yang keenam, menambah efisien kerja pada bagian keuangan. Contoh sistem informasi akuntansi sebagai pusat informasi perusahaan. Bagian pemasaran mempertimbangkan untuk memperkenalkan jenis produk baru dalam jajaran produksi perusahaan. Untuk itu, bagian tersebut meminta laporan analisa perkiraan keuntungan yang dapat diperoleh dari usulan produk baru tersebut. Selanjutnya, bagian SIA memproyeksikan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang berhubungan dengan produk tersebut. Kemudian, data yang diperoleh diproses oleh EDP. Setelah diproses, hasilnya dikembalikan ke bagian SIA untuk kemudian diberikan ke bagian pemasaran. Kedua bagian akan merundingkan hasil analisa tersebut untuk dicari keputusan yang sesuai. Dari contoh sebelumnya, dapat ditemukan dua aspek yang berhubungan dengan sistem bisnis modern, yaitu pentingnya komunikasi antar departemen yang mengarah untuk tercapainya suatu keputusan. Selanjutnya, peranan SIA dalam menghasilkan informasi yang dapat membantu departemen lainnya untuk mengambil keputusan. Sekian hasil presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk pihak yang sudah ikut berkontribusi dalam persiapan materi, saya ucapkan terima kasih. Begitu juga dengan teman-teman di rumah atau dimanapun yang mengikuti materi kami. Semoga bisa dipahami. Sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.